Halo sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugerah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada. Firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sungguh segala puji, hormat, syukur hanya kami panjatkan kepadamu. Dan saat ini satu kerinduan kami mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini saya mengambil satu tema, yaitu sukacita akan rahmat Tuhan. Mari kita membuka dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, 3 ayat pertanyaannya adalah, ketika Maria berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Pertanyaannya, apakah betul Maria itu keturunan yang rendah? Tidak ya, yakin ya. Tapi kan Maria dalam tulisannya dia berkata, Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Maria sendiri berkata, Tuhan memilih Maria menjadi ibu dari Yesus. Maria merasa dirinya tidak layak. Maria merasa dirinya manusia biasa, tidak beda dengan yang lain. Dia merasa manusia yang gak mungkin bisa dipilih untuk mengemban satu tanggung jawab yang begitu besar. Menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Maka kita mau lihat silsilah Maria. Apakah betul Maria adalah seorang dari keturunan yang rendah? Yang pertama, Maria ternyata adalah keturunan dari Imam Harun. Jadi nenek moyangnya Maria adalah imam besar Harun. Saudaranya Musa. Dan di Israel tidak ada imam besar yang lebih dihormati selain imam besar Harun. Karena itu imam pertama yang dipilih Allah. Ketika mereka masih hidup di dalam kemah-kemah pertemuan sebelum sampai ke Kanaan dalam perjalanan bangsa Israel. Ada imam Harun yang terus mempersembahkan kurban. Karena itu imam pertama, imam yang paling besar. Maria adalah keturunan dari Imam Harun. Berarti nenek moyangnya adalah orang yang luar biasa. Dan yang kedua, dia bertunangan atau akan menikah dengan Yusuf. Dan Yusuf, nenek moyangnya Yusuf siapa? Nenek moyangnya Yusuf adalah Raja Daud. Otomatis ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, dia masuk di dalam keturunan Raja Daud. Dia menjadi menantu dari keturunan Raja Daud. Jadi ini nggak main-main. Maria adalah orang yang dari silsilah leluhurnya, orang yang sangat penting, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat terhormat. Dan yang ketiga, Maria adalah dari suku Lewi. Satu suku yang sangat dihormati di Israel. Satu suku yang memang mereka tidak bekerja. Satu suku yang mereka hanya memelihara Taurat Tuhan, memelihara bait Allah, mengadakan ibadah. Itulah keturunannya Maria. Kalau dari ini Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, Maria bukan keturunan yang rendah.
Maria bukan keturunan yang sembarangan. Tapi mengapa Maria dalam tulisannya Maria berkata bahwa Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Inilah sikap seorang yang rendah hati. Inilah sikap seorang yang ketika dia diperhadapkan dengan tata Allah yang maha kudus, tata Allah yang maha suci, Maria mau berkata, siapakah aku ini? Siapakah aku ini yang sampai Allah, yang sampai Tuhanku harus datang dan berjumpa dengan aku? Siapakah aku? Jadi Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, jika hari ini kita dipilih menjadi anak Tuhan, jika hari ini kita dipilih menjadi umat yang diselamatkan, jika hari ini kita dipilih untuk memiliki jaminan keselamatan, Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, saya katakan itu bukan karena kita keturunan hebat, itu bukan karena kita orang-orang hebat, itu bukan karena kita dari suku yang hebat, tidak. Itu karena betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi saudara, maka Allah mau menyelamatkan saudara, bukan karena saudara hebat. Ketika Allah memberkati kita, ketika Allah mendengar doa kita, bukan karena kita lebih rohani dari yang lain, bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Tapi ketika Allah mau mendengar doa kita, ketika Allah memperhatikan kita, hanya karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau saudara merasa diberkati lebih dari orang lain, jangan sombong. Jangan merasa saudara lebih hebat dari yang lain karena saudara diberkati lebih. Kalau saudara merasa usaha saudara lebih lancar dari yang lain, jangan merasa saudara lebih hebat. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kehebatan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Maria dari sisi keturunan yang begitu luar biasa. Maria berkata, kerendahan hambanya. Maria tidak menyombongkan garis keturunannya yang begitu luar biasa. Maria berkata di hadapan Tuhan, siapakah aku? Lalu Maria berkata, mulai sekarang orang akan menyebut aku berbahagia. Apa yang membuat Maria menjadi berbahagia? Apa yang membuat Maria berbahagia ketika dipilih menjadi ibunya Yesus? Jelas yang pertama yang membuat Maria berbahagia adalah terpilih menjadi ibu dari Sang Juru Selamat dunia. Siapa yang tidak bahagia coba? Terpilih untuk menjalani satu tugas yang paling besar di muka bumi ini, yaitu menjadi ibu dari Sang Juru Selamat dunia. Dengan kasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Maria berbahagia? Karena Maria melihat janji tentang Mesias tergenapi. Bapak Ibu, kita ingat bangsa Israel, mereka itu dijanjikan sejak zaman dulu. Dijanjikan bahwa satu hari nanti akan ada Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah juru selamat yang diurapi oleh Allah, yang akan membawa bangsa Israel dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang sangat percaya dengan nubuat. Saya ketemu dengan seorang, dia dalam kondisi yang terpuruk. Dia berkata, Pak, saya diramalkan, saya akan meninggal di usia 29 tahun. Lalu saya bilang, oh gitu ya. Terus dia tanya, Pak, saya akan meninggal apa enggak, Pak? Saya bilang, sekarang kamu usia berapa? 29, Pak. Jadi usia dia sudah masuk pada ramalan itu. Karena ramalan itu berkata dia akan meninggal di usia 29. Dan sekarang dia sedang di usia 29. Dan saya ketemu dia sedang ada di rumah sakit. Dia sedang terbaring, dia bilang, Pak, bagaimana Pak? Saya akan mati apa tidak? Ramalannya terjadi apa enggak, Pak? Maka saya berkata, kamu akan mati kalau hidupmu tidak berubah. Kamu akan mati kalau enggak bertobat. Tapi kalau kamu bertobat dan hidup benar, saya percaya Tuhan kasih anugerah lebih. Jadi ada orang yang begitu percaya dengan ramalan, begitu percaya dengan perbintangan. Ya, hari-hari ini masih ada banyak orang yang percaya bintangnya apa? Scorpio, bintangnya Leo, bintangnya Pisces.
Lalu ada orang yang percaya, Pak, bintang saya Pisces, Pak, orang Pisces itu begini, Pak, jadi saya begini. Saya sendiri nggak terlalu ngikuti perbintangan, tapi ada orang yang begitu percaya. Sehingga dia merasa karakter dia adalah karakter yang sesuai dengan perbintangannya dia. Jadi kalau karakternya begitu dan perbintangan menyebabkan misalnya orang Pisces adalah orang yang tidak pernah puas. Maka dia berkata, Pak, memang hidup saya tidak pernah puas. Saya terus mencari dan terus. Karena memang bintang saya Pisces, Pak. Tidak pernah puas. Orang yang begitu percaya perbintangan, akhirnya dia mengukur hidupnya dengan perbintangan, bukan dengan firman Tuhan. Bangsa Israel mereka begitu percaya nubuat dari nabi-nabi. Sangat percaya. Dan itu memang betul, karena itu nubuatan nabi. Tapi sudah ribuan tahun yang lalu. Nabi berkata akan datang seorang juru selamat. Mereka menunggu dari turun-temurun, generasi demi generasi menunggu mana juru selamat itu. Nggak pernah ada. Sejak mereka dijajah oleh Asyur, oleh Babel, sudah ada nubuatan akan datang seorang juru selamat. Mereka menanti, nggak datang. Sampai anak-anaknya menanti, cucunya menanti, cicitnya menanti, masih nggak datang. Lalu kemudian malaikat datang kepada Maria. Malaikat berkata, Maria, kamu akan mengandung. Dan anak yang dalam kandunganmu adalah juru selamat Mesias. Wow, Bapak Ibu coba rasakan perasaannya Maria. Dia termasuk keturunan yang menantikan Mesias. Keturunan yang mengharap-harapkan kedatangan Mesias. Lalu tiba-tiba dia terpilih. Dia terpilih menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak hanya begitu saja. Maka Maria berkata, semua orang akan menyebut aku berbahagia. Karena aku akan melakukan satu pelayanan yang tidak biasa-biasa. Walaupun dalam pelayanannya Maria, ada pengorbanan yang juga tidak biasa. Ketika dia melahirkan, dia harus melahirkan di kandang. Bapak Ibu, semiskin-miskinnya kita tidak pernah melahirkan di kandang. Tapi Maria harus melahirkan di kandang, bukan tidak ada duit. Karena memang pada waktu itu tidak ada lagi tempat penginapan. Kan kesel kan? Kalau memang raono duit, tidak bisa sewa penginapan, terima nasib kan gitu. Lagi ada duit, iso nyewa. Tapi yang disewa raono, kesalnya di situ. Kesalnya di situ. Sampai akhirnya harus melahirkan di kandang. Perasaan Yusuf bagaimana ketika harus melihat istri yang dia cintai, harus melahirkan juru selamat dunia dan di kandang. Pasti perasaannya hancur lebur. Karena sekarang ketika pasangan-pasangan muda, istrinya hamil, kami sudah ngobrol, nanti gimana, melahirkan di mana? Oh, selalu menyebutkan rumah sakit yang paling mewah di kota Semarang, begitu kan. Kenapa harus begitu? Memberikan kebahagiaan, memberikan yang terbaik. Demi keamanan, keselamatan, masa depan dari keluarga. Tidak salah. Yusuf juga begitu. Pasti Yusuf juga mau memberikan tempat melahirkan yang terbaik untuk Maria. Tunangan yang sangat dia cintai. Istri yang sangat dia cintai. Apalagi yang dikandung adalah Mesias Juru Selamat. Oh, pasti Yusuf sudah persiapkan luar biasa. Tapi kenyataannya berbeda. Harus di kandang. Pengorbanan luar biasa. Ketika dia membesarkan anaknya, dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain karena dikejar mau dibunuh. Lalu ketika anaknya sudah besar keluar pelayanan, dia hanya lihat anaknya pelayanan 3,5 tahun. Lalu dia harus melihat anak laki-laki yang dia sayangi itu dicambuk dan dibawa ke atas salib. Bapak Ibu, pengorbanan Maria luar biasa. Karena terpilih menjadi ibunya Yesus. Tapi Maria berkata, aku yang paling berbahagia. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan. Berkat yang paling besar dalam hidup kita. Bukan ketika usaha kita berhasil. Bukan ketika kita bisa beli rumah lagi. Bukan ketika bisa beli ruko lagi. Bukan ketika kita akhirnya punya pacar dan bisa menikah. Bukan ketika melihat anak-anak kita bisa menikah.
bukan ketika melihat cucu kita lulus kuliah, bukan ketika melihat semua penyakit yang kita doakan menjadi sembuh. Bukan itu berkat terbesar. Berkat terbesar dalam hidup kita adalah ketika menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Itu berkat terbesar. Kenapa itu berkat terbesar? Karena kuliah yang tinggi, ijazah yang banyak, pada akhirnya semua akan kita tinggalkan ketika kita masuk dalam satu peti yang tidak besar. Ketika kita masuk dalam satu peti yang tidak besar, peti yang seukuran badan kita, maka gelar kita paling mungkin hanya ditulis di samping peti itu. Itu pun jarang ditulis, jarang orang melihat ada meninggal lalu ditulis gelarnya panjang-panjang. Ya hanya nama aja sih. Tapi mungkin ada ya gelarnya diikutin. Oke lah, ditulislah gelarnya panjang-panjang. Tapi akhirnya semua gelar yang kita capai hanya berhenti di samping peti saja. Kekayaan yang luar biasa, pencapaian kita luar biasa, tidak ada satupun yang kita bisa bawa dalam peti itu. Palinglah kalau kita orang Tionghoa dikasih apa? Mutiara. Mutiara itu pun mutiara mutiriaan. Bukan mutiara beneran. Karena kalau dikasih mutiara beneran, karena takut kuburannya digali lagi sama orang, diambil mutiaranya. Maka dikasih mainan, loh Bapak Saudara. Hartanya banyak banget, mutiara pun dolanan. Aja. Rumahnya banyak, bertingkat-tingkat. Akhirnya hanya dalam satu peti yang seukuran badan. Pak, saya mau nanti peti saya bagus Pak, dipasingi AC. Sampai sekarang belum ada peti mati kasih AC. Karena saking dia mau yang bagus, uangnya banyak, jadi dia pesan khusus. Peti mati ada AC-nya, ada kulkasnya, ada pembantunya di dalam gitu ya. Belum ada Bapak Ibu. Yang ada adalah peti seukuran badan kita, harta kita tinggal semua. Anak-anak kita, mereka hanya melihat dari atas, begitu diturunkan, paling mereka hanya menangis. Ada yang menangisnya keras, ada yang menangisnya setengah keras, ada yang bahkan tidak menangis. Mereka, oh ya selesai. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya, apa yang kita bawa dalam hidup kita adalah kepastian keselamatan. Amin. Kepastian bahwa setelah dari peti itu, kita akan buka mata dan kita ada di hadapan Yesus Sang Raja Surga. Semua kita akan tinggalkan, semua kita akan lupakan, dan yang akan di hadapan kita adalah Yesus Raja Surga. Maka keselamatan adalah berkat paling besar. Bukan ketika pernikahan, orang senang menikah, tapi ketika dalam peti, saya belum pernah menemukan ada suaminya yang mau ikutan dalam peti. Saya juga belum pernah menemukan ketika suaminya meninggal, maka istrinya berkata, tak temani dalam peti. Tidak ada juga. Paling ditemani sampai dari rumah duka, diantar. Itu pun Bapak Ibu, kalau kita yang sudah modern diantar. Kalau masih tradisi Cina yang kuno Bapak Ibu, itu pasangannya nggak boleh ngantar ke kuburan. Itu hanya rumah. Jadi ketika istrinya berangkat, suaminya tunggu di rumah, yang nganter anak-anaknya. Bagaimana mau dikuburkan barengan? Oh, ngantar pun tidak boleh. Coba. Jadi Bapak Ibu, maka yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika memiliki juru selamat. Kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, kalau saya bukan orang dari Puri Anugerah, saya bukan jemaat Puri Anugerah, maka saya tidak mungkin berani untuk menjanjikan orang di luar sana. Misalnya ada orang berkata, kami mau beribadah, kami mau beribadah di Puri Anugerah, bisa enggak kami beribadah di sana? Ada tempat enggak dan sebagainya. Kalau saya bukan dari Puri Anugerah, tentu saya tidak berani menjanjikan.
Tentu saya tidak berani menjanjikan bahwa oh ya datang aja kamu pasti disambut ada tempat dan sebagainya, nggak berani. Siapa saya? Saya bukan orang Puri Anugrah. Tapi kalau saya orang Puri Anugrah maka dengan yakin saya berkata, mari silakan. Ibadah minggu jam 8 datang, bukan jam 10. Ya, kalau jam 10 selesai ibadahnya. Jam 8 datang maka kami akan sambut. Masih banyak tempat kosong. Kita sudah siapkan, silakan datang. Kenapa saya begitu yakin? Saya orang Puri Anugrah. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat. Karena Yesus penguasa surga. Pernahkah ada pemimpin agama lain yang menjanjikan bahwa saya menyediakan tempat di surga? Ayo pergi. Nggak ada. Hanya Yesus Kristus. Kenapa Yesus berani menjanjikan bahwa aku akan ke sana menyediakan tempat dan kalau tempatnya sudah tersedia, aku akan datang menjemput kamu. Kenapa perlu dijemput? Kita tidak tahu jalannya. Kita nggak tahu jalannya, maka perlu dijemput. Tahun yang lalu, tahun atau beberapa tahun yang lalu ketika saya berkesempatan pelayanan di Hong Kong, begitu sampai di Hong Kong, saya pertama kali di Hong Kong, belum tahu bagaimana Hong Kong. Ada hamba Tuhan di Hong Kong sana yang berkata, Pak, pesawat jam berapa, landing jam berapa, nanti kami akan jemput. Langsung saya tenang. Kenapa tenang? Karena ada yang menjemput. Saya nggak bingung. Ini di Hong Kong negara orang, aku harus numpak angkot apa? Numpak angkot. Saya harus naik angkot apa? Ya, harus kemana? Rak ngerti tujuannya, bingung. Tapi karena ada hamba Tuhan yang di Hong Kong, yang memang dia hidup di Hong Kong, tinggal di Hong Kong, maka saya tenang. Begitu mendarat, keluar dari imigrasi, langsung saya connect handphone saya, dia sudah telepon, Pak sudah mendarat, saya ada di depan. Kita udah keluar tuh masih celingak-celinguk karena bandara besar banget. Lah mana dia? Dia bilang, Pak keluar gate berapa? Saya bilang, gate sekian. Oh ya Pak sebentar, jangan kemana-mana, berdiri di situ. Dia lari. Dan Pak saya di belakangmu. Wah dia dari sana lari-lari untuk akhirnya kami ketemu. Gimana Pak penerbangannya? Wah oke, keren. Ya ayo Pak kita. Barulah saya ikut di belakangnya berjalan ke arah bus. Naik bus. Berangkat, turun, cari makan dan sebagainya. Dengan sangat tenang tanpa takut sesat. Karena saya mengikuti orang yang berasal dari Hong Kong. Bapak Ibu, Yesus bisa berkata, aku akan ke sana menyediakan tempat karena Yesus dari sana. Dan Yesus akan datang jemput kita sehingga kita bisa ke sana. Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, mari hari ini kita bersukacita karena kita percaya kepada Yesus. Kita bersukacita karena Yesus pasti ingat kita, pasti datang jemput kita. Cuma jangan sampai Yesus datang jemput kita ngumpet. Nah, kan ngumpet, dijemput ngumpet. Jadi kalau Yesus jemput ternyata tidak bisa ngumpet Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus sudah jemput, kita mau sedang tidur, mau sedang kerja, mau sedang ngapain juga, Yesus bilang, ayo balik. Pasti balik, kecuali ora krungu. Yesus, ayo balik, celingok, ora krungu, budek gitu. Ora krungu malah ora balik-balik. Yesus bilang, ayo balik. Lah kita yang krungu, apa? Oh balik, terpaksa balik. Ketika Yesus bilang balik, kita nggak bisa tawar. Lah Yesus, masih banyak yang belum selesai. Aku belum lihat anakku menikah. Loh Yesus, aku belum lihat anakku melahirkan. Loh Yesus, aku belum ngomong putu. Loh Yesus, masih banyak. Loh Yesus, cita-citaku, tokoku 4, oh, baru 2 Yesus. Loh sek to Yesus, minta waktu sitik meneh, sitik lagi Yesus, loh kok buru-buru. Loh Yesus usiaku baru 29, loh kok dijemput. Loh Yesus aku belum menikah, kok dijemput. Maka Yesus berkata, siap sedialah, amin. Karena Yesus nggak pernah kasih tahu kapan. Pokok tiba-tiba aja Yesus datang, yuk balik. Mau sedang tidur, mau sedang kerja, mau sedang ngapain, Yesus datang, yuk balik. Ada banyak orang yang terbaring di rumah sakit lalu takut, aduh ojo-ojo mati, ojo-ojo mati. Bukan hanya yang di rumah sakit yang dijemput sama Yesus. Ada banyak yang bahkan kemarin ada hamba Tuhan yang lagi di kamar mandi, yuk balik. Balik saudara. Mari kita jangan takut ketika Yesus jemput. Kenapa?
Karena Yesus jemput dibawa ke tempat yang sudah disediakan, yaitu hidup yang kekal. Nah, hidup yang di sana seperti apa? Hidup yang di sana dikatakan apa? Hidup seperti malaikat di sorga. Hidup kita itu seperti malaikat. Loh yo enak. Uripe kayak malaikat. Ndak lagi sakit pinggang. Ndak lagi kakinya sakit, ora lagi harus ngantri di belakang untuk ngetes kolesterol piro, gulane piro, ya asam uratnya piro, nggak perlu lagi ngecek. Kenapa? Tubuhnya kayak malaikat. Pernah ngelihat malaikat kolesterol? Nggak pernah. Nggak pernah malaikat diabetes, nggak pernah. Sehat walafiat karena tubuh malaikat. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan, apa yang harus kita kerjakan? Maka hidup orang yang menerima keselamatan. Paulus mengingatkan, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tugas kita dalam mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan kita? Rajin beribadah. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita cari uang boleh, boleh. Mau kaya boleh, boleh. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Mau punya istri 2, enggak boleh. Sesuai firman Tuhan, hanya 1. Mau punya anak 5, boleh. Nah itu boleh, firman Tuhan berkata beranak cuculah. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang menerima keselamatan adalah orang yang bersemangat dan antusias. Kenapa orang menerima keselamatan adalah orang yang bersemangat dan antusias? Karena dia tahu hidupku ini adalah sementara, tapi hidupku yang sesungguhnya adalah yang akan ada di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Maka hidup di sini, hidup yang bersemangat dan antusias untuk menunggu, menanti saatnya tiba. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, menerima rahmat Tuhan seperti Maria, aku berbahagia. Mari hari ini kita semua yang sudah menerima rahmat Tuhan, kita berbahagia. Amin. Kita berbahagia. Kita antusias. Antusias itu bersemangat dalam setiap kerjaan. Melakukan apapun bersemangat. Jangan hanya makan yang bersemangat. Oh kita giliran mangan semangatnya enggak karuan. Tapi giliran kerja lo kok lemes. Lah kan terbalik. Giliran mangan semangat. Belum sempat berdoa, wis dihajar saking semangatnya. Sampai lupa berdoa. Tapi giliran ayo kerja. Wah, lu aku sek nih. Saya tidak pernah dengar orang kalau ditawari makan, oh jarang. Pokok, ayo makan, ya, yuk. Tapi ayo kerja, Bapak Ibu mari kita bersemangat. Dalam kerja bersemangat, dalam pelayanan bersemangat, dalam melakukan apapun bersemangat. Amin. Antusias, kenapa? Karena kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan mengukur semangat kita, jangan mengukur kebahagiaan kita dengan realita dunia ini. Pak gimana mau semangat Pak, tokoku sepi. Loh Tuhan kan sudah bilang hidupmu sementara. Pak gimana mau semangat Pak, di rumah ribut terus. Loh, fokusnya jangan yang di rumah, fokusnya kepada kasih karunia Tuhan yang besar. Mari kita terus bersemangat. Karena kita punya Tuhan yang besar. Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang selalu antusias melakukan apapun. Dalam bekerja antusias. Dalam berkomunitas dia juga antusias. Semua hal kita antusias. Karena kita menjadi orang yang menerima rahmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menolong kami. Kami menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang antusias menghadapi kehidupan ini karena kami tahu kami telah dijanjikan hidup yang kekal. Kami telah dijanjikan keselamatan dan kami adalah orang yang berbahagia seperti Maria
terpilih, dipilih untuk menjadi ibunya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kami hari ini juga terpilih dan dipilih menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Biarlah kami sama berbahagianya dengan Maria. Sekalipun kami bukan dari keturunan hebat. Kami bukan dari keluarga yang hebat. Kami dari orang-orang yang rendah dan biasa. Tapi kami dipilih oleh Tuhan menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk berita kebahagiaan hari ini, berita sukacita hari ini yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.